kamu akan belajar tentang materi tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup untuk pembelajaran yang kelima. Sebelum belajar, silakan berdoa dulu ya. Ini kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya mencakup 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, PKN, Matematika. Ini indikator pembelajarannya ya. Dan ini tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama, menunjukkan Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Gambar yang kedua, setelah bermain, salah satu teman Udin tanpa mencuci tangan terlebih dahulu langsung makan. Sedangkan Udin dan teman-temannya yang lain mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Gambar yang ketiga, semua anak sedang makan bersama. Gambar yang keempat, anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan sedang terbaring sakit. Nah, buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Tuliskan ceritamu di dalam kolom yang telah disediakan ya. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Tuliskan jawabanmu di kolom yang telah disediakan. Penyebab sakit perut atau gangguan pencernaan ada 4. Sembelit, terlalu banyak gas dalam perut, makan berlebihan atau tidak teratur, dan kurang bersih. Tata cara makan yang pertama, berdoa dan niatkan untuk kesehatan dan kebaikan. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Ketiga, duduk yang baik ketika makan. 4. Ambil makanan secukupnya atau tidak berlebihan. 5. Mulailah dari pinggir tempat makan. 6. Makan dan minum dengan tangan kanan. 7. Tidak meniup dan mencela makanan. 8. Setelah makan, cuci tangan kembali dan berdoa. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Ada 5 buah perusahaan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak per bulan, perusahaan B 3.000 kotak per bulan, perusahaan C 4.800 per bulan, perusahaan D 3.250 kotak per bulan, perusahaan E 2.200 kotak per bulan. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa perusahaan berikut ini. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? 2. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompoknya. Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya 1.200 ditambah 3.250, 0 ditambah 00, 0 ditambah 55, 2 ditambah 2 4, 1 ditambah 3 4. Jadi 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450.
Nah, supaya lebih paham lagi, silahkan buat latihan berikut ya. Nah, pembelajaran selesai. Supaya lebih paham, baca kembali buku temanya ya. Rajin-rajin belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.